Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keutamaan malam Lailatul Qadar telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Malam ini dapat dijumpai pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pendapat ini didasarkan atas hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Overpedia yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar memiliki sejumlah keutamaan. Salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah akan diampuni dosa yang telah lampau bagi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam tersebut, para malaikat akan turun ke bumi. Dan berikut ini keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, akan diampuni dosa terdahulu. Malam Lailatul Qadar seringkali disebut sebagai malam pengampunan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang beribadah menyambut datangnya malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Keutamaan ini merujuk pada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah, akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad dan Tobrani. Dalil serupa juga diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah malam penuh keberkahan. Keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya adalah sebagai malam yang penuh keberkahan. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 hingga ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Yang artinya,
Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana ditafsirkan pada surat Al-Qadar ayat pertama. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Keistimewaan yang ketiga adalah lebih baik dari 1000 bulan. Dalam surat Al-Qadar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama salaf sebagaimana disebutkan dalam Lataif al-Ma'arif menafsirkan, amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa maksud dari lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Keistimewaan yang keempat, malam keselamatan dan setan tak bisa mengganggu. Malam Lailatul Qadar disifati oleh salam atau keselamatan sebagaimana terdapat pada surat Al-Qadar ayat ke-5. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Menurut Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat tersebut menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat kejelekan maupun mengganggu yang lain. Kemudian keistimewaan yang kelima adalah turunnya para malaikat ke bumi. Keistimewaan Lailatul Qadar juga ditandai dengan turunnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat keempat, yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Beberapa ulama menjelaskan banyak malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Turunnya malaikat ke muka bumi merupakan pertanda turunnya berkah dan rahmat, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam tafsirnya Zadul Masir, bahwa malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah terhingga yang membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar. Keistimewaan yang keenam adalah malam pencatatan takdir tahunan. Malam Lailatul Qadar juga menjadi malam pencatatan takdir tahunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat, yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfudz mengenai penulisan takdir dalam setahun, termasuk ajal dan rezeki. Selain itu akan dicatat juga segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian menurut riwayat yang berasal dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahak, dan ulama salaf lainnya. Untuk memahami maksud dari pernyataan tersebut dapat melihat pada apa yang disampaikan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir tersebut kemudian akan diperlihatkan kepada para malaikat dan ia mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu para malaikat tersebut menjalankan tugas yang diperintahkan untuk mereka. Keistimewaan yang ketujuh adalah malam turunnya Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan.
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dalam Tafsir Al-Karimir Rahman, Syekh Az-Sa'di rahimahullah berkata, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar juga dijelaskan dalam surat Al-Qadar beserta keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka untuk membawa segala urusan. Selamatkanlah malam itu hingga terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1 hingga ayat 5. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.